subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan perintah Allah dengan secara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan mengkaji atau bermuzakarah mengenai surah Al-Mulk. Surah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 30 ayat yang surah ini akan memberikan syafaat pertolongan kepada seseorang pada hari kiamat. Surah ini akan mengeluarkan seorang tersebut daripada api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Dia adalah surah Tabarak, dan daripada fadilahnya adalah surah Al-Mulk. Apabila seorang mayit diletakkan di dalam kuburnya, maka surah tadi akan datang daripada arah kedua kakinya. Maka dia berkata, tidak ada bagi kalian jalan ketika datang Munkar dan Nakir. Maka surah tadi mengatakan tidak ada bagi kalian atas orang ini jalan, karena adanya orang ini senantiasa dia membaca surah Mulk. Kemudian dia datang daripada arah kepalanya, dia mengatakan dengan hal yang sama, laisa lakum alaihi sabil, tidak ada bagi kalian jalan, karena dia senantiasa membaca surah Al-Mulk. Kemudian dia mengatakan, hiya al-mani'ah min azabillah. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya surah Al-Mulk itu adalah mencegah daripada azab Allah. Banyak lagi di sini fadilah-fadilahnya. Jadi bisa menyelamatkan orang daripada azab api neraka, bisa menyelamatkan orang daripada azab kubur. Apa dalamnya sehingga surah ini istimewa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan di dalam hati setiap orang beriman ini ada surah Al-Mulk. Maknanya Nabi ingin bahwa setiap orang beriman menghafal daripada surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka di sini Allah mensucikan dirinya yang menguasai kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah atas segala sesuatu, qadirun adalah berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kadang-kadang mensucikan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri, sebagaimana yang telah saya sampaikan bahwa kadang-kadang di dalam Al-Quran itu lafaznya tidak menunjukkan makna satu, tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kami. Wa anzalna minas sama, kami telah menurunkan daripada langit. Wa ja'alna al-laila, kami telah menjadikan malam. Wa ja'alna an-nahara, kami telah menjadikan siang. Jadi menggunakan lafaz kami. Untuk apa maknanya? Adalah untuk muazzim nafsah, mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi tidak boleh karena Allah mengatakan kami berarti Allah itu lebih daripada satu. Sebab di dalam Al-Quran Allah katakan kami. Ini adalah pemahaman yang salah. Sebagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di tangan Allah lah ada kerajaan. Jadi biyadi, yad itu maknanya tangan.
Namun sepakat daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah, ini ayat perlu kepada takwil. Tidak boleh diterjemah, difahami dengan tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Allah itu ada tangan, biyadihi, di tangannya Allah. Ada kekuasaan, ada kerajaan. Jadi Allah itu jangan kita bayangkan mempunyai tangan. Sebagaimana yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, itu ditakwil oleh para ulama. Maksudnya adalah pertolongan rahmat Allah itu kepada mereka, di atas tangan-tangan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai ajza, bagian-bagian, tidak mempunyai ajsam sebagaimana makhluk. Jadi orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu mempunyai ajsam, mempunyai jasad atau ajsam tersusun sebagaimana manusia, makhluk, dan ajza ada bagian-bagian, maka sungguh i'tiqadnya telah salah. Itu tidak benar, karena ayat menyatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu apapun. Jadi ada ayat-ayat yang perlu ditakwil. Kenapa perlu dijelaskan ini? Karena memang ada itu di dalam beberapa pengajian di YouTube itu mengatakan Allah itu sama, mempunyai ajza, mempunyai tubuh, tangan dan sebagainya. Ayatnya mereka tidak menerima ayat itu daripada takwilnya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang diterjemahkan. Padahal ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalik, yang terdetik di dalam hati kita, Allah itu seperti ini, Allah itu bentuknya seperti ini, Allah itu bentuknya seperti ini, fallahu bi khilafi dzalik, maka Allah berbeda dengan apa yang ada di dalam hati makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga tidak bertempat. Nah, tidak bertempat, Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Bersemayam juga ditakwilkan oleh para ulama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguasai daripada arsy, bukan bersemayam di satu tempat. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala bersemayam menempati dengan sesuatu, berarti sama dengan makhluknya. Sedangkan pernyataan Allah tidak sama Allah itu dengan segala sesuatu apapun. Kalau makhluk dia perlu kepada tahayyuz. Tahayyuz itu perlu kepada tempat. Misalnya ada seseorang tingginya 170 cm, kemudian lebar badannya 80 cm, maka orang ini perlu kepada 80 cm tempatnya, kemudian perlu kepada tinggi 170 cm. Perlu kepada tempat, ruangan, ruang untuk dia bertempat. Nah, kalau Allah seperti itu berarti Allah Subhanahu wa taala perlu kepada ruang itu. Besarnya Allah bagaimana, ruang besarnya Allah itu Allah perlukan untuk tempat Allah itu bertempat. Nah, ini muhal bagi Allah Subhanahu wa taala, karena yang bertempat itu hanya makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi apabila Allah itu beranak, Allah itu diperanakkan, maka akan terjadilah tasalsul dan akan terjadilah tadawur. Tasalsul itu akan terjadi rentetan-rentetan, tadawur, mutar-mutar. Allah dilahirkan, kemudian Allah punya anak, anak ini nanti jadi Tuhan, kemudian punya cucu, kemudian jadi berentet dia, beruntut. Nah, ini muhal bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wujud, ada. Bagaimana adanya Allah Subhanahu wa taala? Ini tidak boleh difikirkan secara akal. Kadang-kadang akal kita enggak sanggup. Wujud memang ada sedia kala, qadim, baqo, kekal selama-lamanya, terdahulu. Berbeda dengan wujudnya manusia, wujudnya makhluk, daripada tidak ada menjadi ada. Kalau Allah tidak seperti itu, memang Allah itu semula ada.
Dari mana adanya Allah? Ini jangan sampai dipikir seperti itu. Nanti otak kita bisa lari. Cukup kita memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian di dunia. Jadi ada kehidupan, ada kematian dijadikan Allah. Di sini Allah katakan Allah menjadikan kematian, menjadikan kehidupan. Kenapa didahulukan maut? Karena yang dimaksud adalah kematian di dunia, diakhirkan lafaz hayat dan kehidupan di akhirat. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, yaitu kalian semua, kata Allah, ayyukum ahsanu amala, mana amal yang paling baik, mana amal yang paling baik, maksudnya adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur, Maha perkasa, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun kepada orang yang bertaubat kepadanya. Jadi maut di dalam tafsir ini dikatakan adalah satu bentuk yang mana dia berbentuk sebagaimana bentuknya kibas. Kemudian kehidupan sebagaimana bentuknya farsi, yaitu seekor kuda. Jadi kematian, kehidupan itu adalah makhluk Allah, dan itu ada bentuknya. Nanti kematian itu di akhirat akan disembelih. Kematian itu akan disembelih. Sehingga orang di akhirat itu udah nggak ada mati-mati lagi dah. Hidup selama-lamanya di surga. Nah, karena disembelih kematian itu berarti menunjukkan kematian itu ada bentuknya. Namanya makhluk pasti diciptakan, itu ada bentuknya. Untuk apa dijadikan kita ini di dunia? Adalah untuk diuji siapa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nas bala'an al-anbiya fal amsal thummal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya, semua manusia akan mendapatkan ujian, tapi yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Jadi para nabi ini dikasih ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang yang mulia, orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian-ujian yang sangat luar biasa kepada para nabi dan para rasul. Inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, sungguh bagi engkau la ajran ghaira mamnun, pahala yang tidak ada hitungannya. Maknanya kata mufassirin, ayat ini ditujukan kepada Nabi. Nabi itu hidup mulia, ketika beliau wafat lebih mulia lagi, pahalanya tidak terputus. Ketika nanti di akhirat Nabi itu lebih mulia lagi. Di padang mahsyar Nabi mulia, kemudian di akhirat lebih mulia lagi. Jadi enggak ada putusnya pahala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Nabi SAW yang paling berat ujiannya ketika menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan agama, itu bermacam-macam ujian. Daripada famannya tidak mau beriman kepada Allah, di kandungan ayahnya wafat, lahir ibunya wafat, jadi yatim piatu masih kecil, dakwah dilemparin orang-orang, menyampaikan Al-Quran dikatakan adalah tukang sihir, dikatakan adalah orang gila, dikatakan Nabi ini adalah pembawa berita bohong dan sebagainya. Jadi pernah saya tanya dengan guru saya, mana berat ujian Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad? Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah,
yang ikut 83 orang, sedangkan Nabi itu cuma 23 tahun. Maka dijawab oleh Syekh Huzairan hafizahullah almarhum, beliau mengatakan secara waktu memang panjang Nabi Nuh, tetapi secara berat ujian yang Allah berikan adalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara waktu memang Nabi Nuh lebih panjang, tapi ujian yang Allah berikan lebih berat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap berat, para nabi itu ujiannya paling berat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga itu di dalam surah Yusuf mengenai tafsir, ditanya oleh para ulama, buat pertanyaan sendiri kemudian dijawab sendiri dengan para ulama. Jadi kenapa ketika hidupnya baginda Nabi, wanita-wanita itu tidak terkena fitnah? Tapi ini menjelaskan keutamaan baginda Nabi. Hidupnya Nabi SAW, tapi para wanita itu tidak terkena fitnah. Sebagaimana wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf itu, mereka terkena fitnah akan kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal sudah sepakat Nabi SAW itu adalah orangnya ganteng, Nabi Yusuf adalah orangnya ganteng, sama-sama ganteng. Tapi kenapa mereka tidak terkena fitnah wanita-wanita pada zaman Nabi SAW sebagaimana hidupnya wanita pada zaman Nabi Yusuf? Maka dijawab oleh para ulama bahwa kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam itu diibaratkan bulan, diibaratkan cahaya bulan. Cahaya bulan itu apabila dilihat, kita melihat bulan itu, kita terus terpana melihatnya. Kita terpana tanpa kita mengedipkan mata kita. Kalaupun dikedipkan, itu balik lagi masih kita bertahan untuk melihat bulan itu. Itu cahaya yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cahaya wajah beliau sebagaimana cahayanya matahari. Cahaya matahari. Jadi apabila dilihat matahari itu, orang itu nggak sanggup, dia akan memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena melihat cahaya matahari. Nah, begitulah wanita-wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mereka melihat wajah Nabi itu nggak berani lama-lama karena cahaya wajah Nabi SAW. Jadi ditengok seperti silau, akhirnya menundukkan pandangan. Sehingga wanita-wanita itu terhindar daripada fitnah akan kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Kemudian siapa? Fal amsal summal amsal. Orang yang mengikuti perjuangan para nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga akan mendapatkan ujian-ujian yang sangat besar. Para ulama terdahulu yang mereka sibuk dengan ilmu itu diuji, seperti Imam Bukhari buta pada waktu kecilnya. Para ulama ada yang miskin, bermacam-macam. Karena apa? Mengikuti daripada perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyukum ahsanu amala, mana yang paling baik amalnya, yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihakikatkan inilah kehidupan, kita tidak pernah minta kepada Allah agar dijadikan kita ini hidup di dunia. Gak ada yang pernah, satu manusia pun gak pernah mungkin dia minta kepada Allah, ciptakan aku ya Allah, kemudian hidupkan aku di atas dunia ini. Hanya saja kita ini tiba-tiba ada di dunia ini, dilahirkan, kita hidup, tahu-tahu kita udah tua, tahu-tahu nanti mati lagi. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan para ulama bahwa ketika manusia itu dilahirkan dia menangis. Kenapa dia menangis? Seorang bayi ketika dia dilahirkan dia menangis. Kenapa tidak tertawa? Baru lahir ketawa, enggak ada. Dia menangis. Kata para ulama bahwa dia sedih, dia takut akan ujian-ujian yang akan dia hadapi ketika dia hidup di dunia ini. Sehingga ketika dia hadir di dunia ini dia menangis.
Kuat enggak aku menghadapi ujian-ujian di atas dunia ini? Begitupun manusia ini kadang-kadang sombong dia, Pak ya. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, enggak punya apa-apa. Ketika lahir, sehelai baju pun enggak dibawanya, sehelai kain. Mobil enggak dibawanya, kereta enggak dibawanya. Mau nyusu pun itu enggak bisa, nangis dulu. Mau makan cari sendiri enggak bisa, mau minum enggak bisa. Khuliqal insanu dha'ifa. Ayat ini memberikan pelajaran kepada manusia bahwasanya manusia itu memang lemah, enggak punya apa-apa. Tapi kadang ada manusia itu yang sombong dia, Pak. Wah, udah sukses dia, udah kaya dia. Ini rumah aku, ini mobil aku, ini kereta aku, ini tanah aku. Nah, ini semua punya aku. Sehingga dia lupa dia itu milik siapa. Dia itu milik Allah, dia lupa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Semua yang ada pada kita itu hanya titipan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau sombong wahai orang yang sombong. Janganlah engkau angkuh wahai orang yang angkuh. Janganlah engkau apalagi berkata kasar kepada orang-orang miskin dengan hartamu, dengan pangkatmu, dengan jabatanmu, karena semua itu adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali lagi, kita balik kepada Allah enggak bawa apa-apa. Cuman membawa apa? Membawa iman dan amal soleh. Ini siapa yang paling taat kepada Allah. Wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah itu Maha Pengampun, tapi tidak semua Allah Subhanahu wa taala itu artinya mengampuni kepada hamba-hambanya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha. Mengampuni kepada orang yang dikehendaki dan mengadab kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ada batasannya. Pengampun bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi ada kadang-kadang kita dengar, kenapa enggak sholat? Oh, ngapain sholat? Allah itu kan Maha Pengampun. Dia tahu kegiatan aku, dia tahu kesibukan aku. Nah, ini salah dia. Dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni atau tidak? Kalau termasuk, alhamdulillah. Kalau enggak masuk, bisa gawat dia. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ini menceritakan kebesaran Allah, kehebatan Allah. Ya Allah menjadikan 7 langit itu dengan bertingkat-tingkat. Sebahagian langit di atas sebagian yang lain dengan tanpa bersentuhan. Jadi langit pertama tidak bersentuhan dengan langit kedua, langit kedua tidak bersentuhan dengan langit ketiga, dan seterusnya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Apa yang kau lihat di dalam ciptaan Allah itu, apakah ada tidak kesesuaian? Ada yang tidak sesuai. Farji'il basara hal tara min futur. Kembalikan lagi, lihatlah ke arah langit. Apakah di dalamnya itu ada kalau melihat langit, kita lihat kemudian balikkan pandangan, melihat lagi, balikkan pandangan, melihat lagi, apa terasa pening atau tidak? Itu tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain berfirman, khalaqas samawati wal ard bighairi amadin tarawnaha. Menciptakan langit dan bumi itu dengan tanpa tiang sebagaimana yang kita lihat. Itu hebatnya Allah, menciptakan langit itu dengan tanpa adanya tiang. Berbeda dengan manusia, kalau dia mau buat bangunan mesti ada pondasinya, ada tiangnya. Kalau enggak bisa. Di dalam surah As-Sajdah, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dalam masa waktu
6 hari. 6 hari. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kun fayakun, jadilah langit, jadilah bumi, kemudian jadilah gunung, jadilah laut. Cuman diciptakan oleh Allah itu selama 6 hari ditata bumi ini, langit. Pada hari ke-7 barulah disempurnakan mana-mana yang kurang. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada makhluk seperti ini? Kok enggak langsung aja Allah Subhanahu wa taala ciptakan jadi semua? Hikmahnya adalah agar manusia ini tidak tergesa-gesa di dalam mengerjakan satu urusan. Tidak tergesa-gesa. Allah aja yang maha mampu, yang maha hebat menciptakan langit dan bumi itu selama 7 hari. 6 hari, hari ke-7 disempurnakan. Itu yang maha hebat, yang maha tahu. Bagaimana dengan manusia yang enggak hebat, yang enggak serba tahu, mau menyelesaikan urusan dengan sekejap mata? Maka diajarkan bahwasannya apabila menghadapi satu urusan itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi ini disuruh balikkan ke pandangan ke arah langit. Apakah ada yang kurang? Apakah terasa enggak enak, pening dan sebagainya? Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Kami telah menghiasi langit dunia. Langit dunia ini berarti langit pertama ya, dihiasi dengan bintang. Karena di sini matahari itu berada pada langit keempat, bulan itu berada pada langit kedua. Dalam tafsirnya ini, wasyamsu fir rabi'ah, dan matahari itu berada pada langit keempat. Kemudian wa atarid wal qamar fi sama'id dunya. Maaf, wal qamar, dan bulan pada langit dunia. Dan bulan itu berada pada langit dunia, maksudnya langit yang pertama. Jadi ada tempat-tempatnya di sini, di mana tempat planet-planet itu langit keberapa, itu ditafsirkan di sini oleh para ulama. Jadi kata Allah, kami jadikan langit dunia itu, kami hiasi langit dunia itu dengan lampu-lampu. Dengan lampu-lampu. Nah ini kalau pelajarannya adalah ini bahasa daripada bahasa ketuhanan, bahasa seorang raja. Bahasa bukan bahasanya manusia. Jadi daripada segi bahasa itu udah menunjukkan bahasa yang penuh dengan ketuhanan. Kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Ini Raja Fir'aun pun enggak pernah bilang kayak gitu. Raja Namrud enggak pernah bilang kayak gitu. Enggak pernah itu raja-raja yang kufur kepada Allah dia bilang kami hiasi langit dengan bintang-bintang, kami ciptakan matahari, itu enggak pernah. Maka ini termasuk daripada kalamun mu'jiz. Satu kalam untuk melemahkan daripada para penyair, melemahkan untuk orang-orang kafir sebagai alat Nabi itu untuk berdakwah. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah kalamun mu'jiz. Kalam untuk melemahkan, dia adalah mukjizat daripada Allah, yang mukjizat akan berlangsung terus berjalan sampai hari kiamat. Ini Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW, dan mukjizat ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Inilah salah satu mukjizat yang bisa kita lihat yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Kalau mukjizat Nabi itu membelah bulan, keluar air daripada tangan Nabi, itu kita enggak lihat. Tapi Al-Quran ini dilihat pada zaman Nabi, para sahabat, dan dilihat kepada seluruh umat baginda Nabi SAW. Maka mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Termasuk barakah daripada mukjizat baginda Nabi SAW
adalah adanya para penghafal-penghafal Al-Quran. Keberkahan mukjizatnya adalah adanya para pengarang kitab-kitab fikih, kemudian kitab tauhid dan sebagainya. Kemudian dijadikanlah bintang-bintang tadi untuk melempar para seton. Jadi seton ini kerjaannya Pak, mereka ini mau mencuri berita-berita yang ada di langit. Oh si fulan ini takdirnya seperti ini, maka digodalah terus sama seton ini. Oh si fulan takdirnya memang ini, dia celaka, terus disesatkan sama dia. Kadang-kadang ada berita-berita langit nih dicuri sama setan. Nah, ini dilempar pakai bintang, dilempar pakai bintang. Jadi pada intinya di sini yang sangat dianjurkan oleh Nabi adalah kita menghafalnya, Pak. Kita menghafal surah Al-Muluk ini sehingga bisa kita baca setiap malam, dan surah ini tadi udah jelas kita mendengar bahwasannya akan menjadi penolong ketika dikubur, juga penolong ketika di akhirat, sehingga surah ini bisa memasukkan seseorang ke dalam surga.